pemerintah ngatur penggunaan speaker luar toa, malah dianggap benci masjid, dianggap benci Islam. Tak kasih tahu kali panjenengan, nang Arab Saudi speaker luar hanya boleh untuk azan. Mesir hanya boleh untuk azan. Malaysia speaker luar hanya boleh untuk azan. Nang Indonesia tadarusan semalam suntuk pakai speaker luar. Kita rasa itu benar. Ketika pemerintah menghimbau, mbok ya, kalau mau tadarusan pakai speaker dalam saja, sound system, jangan pakai luar. Oh, pemerintah anti Islam. Apa-apaan, Pak? Makanya yang ngomong begitu itu keciren, kopinya kurang kental. Kok saya dikasih teh sih? Bukan kopi ya. Pak Babin pengen kopi lah padahal sebenarnya. Kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Coba Bapak Ibu sekali-kali punya duit ge, kalau umroh atau haji keliling nang Mekah, azan cuman untuk azan speaker itu. Nggak boleh buat tadarusan, nggak boleh. Bahkan ceramah pun nggak boleh pakai speaker luar di Arab. Arab loh, kurang Islam apa Arab itu? 21 negara Arab. Malaysia, Brunei Darussalam juga begitu. Dan kalau di negara Arab, volume maksimal speaker luar 85 desibel. Indonesia Pak, volume speaker luar aturan Menteri Agama 100 desibel. Mungkin orang Indonesia ini budak-budak kali ya. Orang mah 85, kita mah 100. Dan hanya di Indonesia Pak, di mana speaker luar boleh bukan cuma untuk azan, tapi ada aturannya. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, speaker luar dipakai 5 menit sebelum azan. Kalau bahasa kita apa, buat puji-pujian gitu kan, buat wiridan dan lain sebagainya. Untuk sholat subuh 10 menit sebelum subuh. Hati-hati Bapak Ibu, tetangga masjid itu ada yang capek, ada yang kurang tidur. Tetangga masjid itu ada yang bayi, tetangga masjid itu ada non muslim. Tetangga saya ya Pak, rumahnya dekat musola. Tetangga saya nih dekat musola, 5 rumah non muslim dekat musola. Itu kalau bulan Ramadan dari jam 8 pagi sampai zuhur emak-emak tadarusan, kenceng banget lagi suaranya itu. Orang non muslim itu nggak berani Pak protes, takut ribut. Cuman bayangkan Pak, kalau speaker itu corongnya ke rumah mereka. Saya sudah tegur emak-emak itu, bu kata saya, mbok ya kalau mau tadarusan pakai speaker dalam, jangan luar. Apa kata mereka? Kurang semangat. Neriak ini berarti kan, kurang semangat. Jangan gitu Pak. Islam itu nggak boleh mendatangkan fitnah dan kezoliman kepada orang lain. Kan Nabi bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam, kata Nabi, orang-orang jadi makmum, sholatnya ringankan, bacaannya pendekkan, jangan panjang-panjang. Lo ngapa kalau jadi imam bacaannya disunahkan pendek? Fa inna fihi mudha'ifa wasaqima wal kabir. Karena di antara makmum ada orang yang lemah fisiknya, ada yang sedang menderita sakit, ada yang orang tua renta yang gak kuat lama berdiri. Artinya maksudnya begini, kita boleh hablum minallah, tapi jangan sampai kita tekun ibadah kepada Allah, tapi kita berbuat zolim kepada sesama kita. Itu maksudnya. Dengan amaliyah Ramadan juga tidak boleh kemudian menjadi zolim. Ini penting, tidak boleh menjadi zolim. Terutama mengenai penggunaan loudspeaker masjid. Jangan sampai saking ngejosnya, saking semangatnya, saking sukanya dengan syiar Ramadan, kita berlebih-lebihan dalam menggunakan speaker masjid.
akhirnya zolim kepada tetangga-tetangga masjid. Dewan Masjid Indonesia DMI mengeluarkan surat edaran nomor 030.D garis miring 3 Romawi garis miring SE garis miring PP strip DMI garis miring 2 Romawi 2023 tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DMI Yusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal Imam Ad-Daruqutni. Bunyi surat edaran itu ada 5 poin. Poin yang pertama, agar para DKM takmir masjid melaksanakan bersih-bersih masjid bersama para jamaah dan mengkondisikan suasana datangnya bulan mulia Ramadan dengan khidmat semaraknya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah basyariyah. Kedua, agar masjid, musola, langgar dan surau disemarakkan dan dimakmurkan dengan menyiapkan program tausiah Islamiyah yang menyejukkan. Maksudnya adakan kultum, ceramah yang menyejukkan, memupuk persatuan dan kesatuan umat, bangsa dan bangsa sejalan dengan nama fungsional masjid sebagai jami', yakni berarti menyatukan atau yang mempersatukan umat dan bangsa. Jadi masjid tempat kita memupuk persaudaraan umat dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam suku, afiliasi politik, preferensi politik, madhab dan berbagai macam perbedaan boleh masuk ke masjid dan beribadah di sana. Maka kedepankanlah persaudaraan. Himbauan yang ketiga, agar penggunaan loudspeaker masjid, nah ini yang penting ya tentang loudspeaker, agar penggunaan loudspeaker masjid dengan pengaturan suara keluar tidak berlebihan. Indonesia itu negara yang paling tinggi volume keluar, volume loudspeakernya. Negara Arab itu 85 desibel, semua 85, Indonesia 100 desibel. Paling tinggi Indonesia itu untuk loudspeaker masjidnya. Kemudian yang berikutnya, baik volume diatur tempo dan intensitasnya, yaitu intensitasnya 5 menit sebelum adzan zuhur, asar, maghrib dan isya. Di 4 waktu salat sebaiknya loudspeaker masjid luar dihidupkan 5 menit sebelum adzan, jangan terlalu lama. Kemudian yang berikutnya, untuk subuh 10 menit sebelum adzan subuh. Sedangkan kegiatan lainnya dihimbau menggunakan sound system dalam masjid saja, seperti kegiatan kultum Ramadan, ceramah, tadarusan ya, dihimbau pakai sound system dalam saja sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 yang telah disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia atau DMI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini karena mengingat intensitas suara loudspeaker masjid, musola, langgar dan surau di bulan Ramadan ini akan meningkat lebih dari biasanya, sedangkan mobilitas kehidupan masyarakat tetap menuntut kebugaran dan tempo istirahat yang cukup. Saya ingin menegaskan begini di poin ini saya ingin tegaskan, jangan gegeran. Ada orang-orang oknum menurut saya yang sengaja menebar fitnah, seakan-akan pemerintah maupun Dewan Masjid Indonesia menghimbau pengaturan suara loudspeaker ini dianggap anti masjid, dianggap anti syiar, dianggap anti Islam. Padahal sebetulnya yang namanya tawa loudspeaker itu kan nggak ada zaman Nabi. Itu pun yang menemukan tawa pertama kali itu kan orang Katolik.
Sebetulnya kan begitu. Maka speaker itu bid'ah sebetulnya, walaupun bid'ah hasanah gitu ya, bid'ah. Jadi jangan ngotot betul juga. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di negara Arab speaker itu hanya untuk azan, hanya untuk azan. Nggak boleh buat tadarusan, nggak boleh. Speaker luar itu nggak boleh buat ceramah, hanya boleh untuk azan saja. Nah, kita juga harus bijak tentunya kan. Kurang Islam apa Arab Saudi? Makanya sekali-kali keliling ya negara-negara Arab itu biar tahu. Ternyata cuman Indonesia yang bising banget suara speaker luar itu. Di sana mah nggak boleh. Makanya yang ngeramein, yang ngeributin urusan speaker itu menurut saya kopinya kurang kental. Mana kopinya ini? Kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Kan begitu, negara Arab aja begitu kok. Kita aja yang berlebih-lebihan sebetulnya. Yang keempat, karena pada Ramadan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju pemilu 2024, maka agar gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian, ketakwaan, sehingga semua masjid, musola dan langgar serta surau agar disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik. Ingat, disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang justru akan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan umat dan bangsa, persatuan dan keutuhan umat dan bangsa. Poin yang kelima, agar DKM atau takmir masjid tetap menyampaikan pesan kuat agar seluruh jamaah tetap memperhatikan pola sehat dan aktivitas di masjid dan musola. Baik, begini. Kita ambil pelajaran. Malaysia boleh memakai toa hanya untuk azan saja. Di Malaysia, toa loudspeaker hanya boleh untuk azan. Itu Malaysia loh. Mesir melarang toa selama Ramadan agar ibadah lebih tenang. Itu Mesir. Kurang apa, syekhnya banyak, ada Al-Azhar di sana. Arab Saudi hanya boleh pakai speaker luar, hanya boleh pakai speaker dalam masjid, nggak boleh pakai speaker luar. Itu kalau di Arab Saudi. Dan untuk azan, sholat Jumat, sholat Id dan minta hujan saja boleh pakai speaker luar. Makanya nggak ada di Arab itu orang ceramah pakai speaker luar, nggak ada. Orang ceramah wang-wung, speakernya di menara itu nggak ada. Hanya dipakai buat azan saja speaker itu. Itu Arab loh. Jadi kalau pemerintah kita mengaturnya bukan alergi Islam. Di negara Islam saja begitu aturannya. Kemudian yang berikutnya, India, pengeras suara masjid ilegal dipantau oleh pengadilan. Jadi kalau di India itu ditangkap gitu penggunaan loudspeaker yang berlebih-lebihan. Indonesia, penggunaan toa diatur Kementerian Agama, tapi tidak ada sanksi bagi pelanggar. Nah, Indonesia ini negara yang paling lembek dalam mengatur itu semua. Jadi jangan dibikin gegeran seperti orang yang suka memfitnah itu, seakan-akan anti Islam. Hanya di Indonesia penggunaan loudspeaker itu gak ada aturan, semau-maunya, sebebas-bebasnya, hanya Indonesia. Memang si Indonesia ini negara paling bebas, Pak. Masjid aja paling bebas. Nang Arab itu bikin masjid itu pemerintah yang menentukan. Itu nang Arab. Makanya masjid di Arab, Pak, jauh-jauh. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sekali lagi jajal keliling nang Arab itu, biar tahu. Di Malaysia 3 kilo, 4 kilo. Teman saya TKI di Brunei Darussalam, kerajaan Islam, rajanya sultan, syariatnya syariat Islam. Jarak masjid ke masjid 3 kilo, 5 kilo. Jadi kalau mau Jumatan naik bis, Pak. Kalau nggak ada bis, jalan kaki di Brunei Darussalam itu negara Islam loh. Di semua negara itu nggak boleh bikin masjid kecuali atas izin pemerintah. Nah, di Indonesia alangkah banyak masjid nggak punya IMB, nggak punya izin mendirikan bangunan, Pak. 1 RT 2 masjid. Loh, coba lihat di sana-sana itu, Pak.
Di Sukarame itu ada masjid yang jaraknya cuma 15 meter. Dua-duanya dipakai Jumatan. Dua-duanya pakai menara azan kenceng-kencengan. Yang paling gak enak khutbah Jumat, Pak. Ngapa gak enak? Saingan suaranya. Saya khutbah di sini teriak, yang di sono teriak juga, Pak. Bingung makmum mau yang ngedenger khutbah yang mana. Karena kenceng pakai speaker luar. Kalau di Arab khutbah nggak boleh pakai speaker luar, harus pakai speaker dalam, kenceng-kencengan, semua pakai menara. Bahkan di Jawa itu ada masjid yang cuman pisah jalan, jalannya cuman selebar 5 meter, jaraknya 5 meter. Dua-duanya dipakai Jumatan. Sampai saya nanya, ngapain itu Jumatan? Ini Jumatan. Kata mereka, ini Masjid NU PKB, yang seberang Masjid NU P3. Jadi sama NU-nya, Pak, tapi beda partainya. Kalau bisa kita besok bikin Masjid NU PDI Perjuangan, Masjid NU Golkar, Masjid NU Demokrat, segitunya. Indonesia ini terlalu bebas memang. Yang penting ada lahan, yang penting punya duit, kita bikin masjid. Nggak dapat izin, nggak mau, pemerintah anti-Islam. Jumlah masjid di Indonesia ini, Bapak Ibu, terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjidnya saja, Pak, 800.000 masjid Indonesia ini. Belum musola. Musolanya 700.000 lebih. Jadi totalannya 1,5 juta masjid dan musola nang Indonesia. Terbanyak sedunia internasional. Ranking 1 kalau provinsi Jawa Barat. 60.000 masjid lebih, belum musola. Dengan musola lebih 100.000. Yang ranking 2 Jawa Tengah. 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur. 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid lebih. Yang ranking 5 Lampung. Keren juga ya, Pak. Masuk nominasi Lampung mah. 12.000 masjid lebih di Lampung ini. Keren Lampung ini. Masjid banyak betul, belum musola. Tapi yang terpenting itu memakmurkannya. Nah, saya sumbang saran. Babur Rahmah ini masjidnya sudah megah dan mewah. Bayangkan, plafonnya saja Asmaul Husna. Mewah, megah, sumbang saran. Enggak usah dibongkar pasang lagi. Jangan gatal tangan itu, Pak. Ini mentang-mentang lantainya keramik Ngapura nih. Mentang-mentang lantainya keramik, kita ganti granit nanti. Duit semua. Ini marmer ya? Oh, bukan keramik. Udah granit ganti marmer. Mana marmernya, pengen marmer Masjidil Haram lagi, Pak. Umpama ya. Itu gatel. Mengapa Bapak Ibu? Bikin fisik ini mahal. Iya, Pak ya. Ingat kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi. Sehingganya manusia kerjanya cuman berlomba-lomba mempermewah masjid. Tuh kan? Nabi sebel, Pak. Kalau umat ini cuman lomba-lomba mempermewah masjid. Ingat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'.